Halo semuanya, selamat datang ke video aku ya. Kali ini aku bakal ajak teman-teman untuk trip hemat dari Bandung ke Jogja. Kalau teman-teman penasaran, tonton terus ya videonya sampai akhir untuk tahu detail dari trip hemat ini. Oh ya, sebelum masuk ke videonya, teman-teman boleh banget subscribe dulu ya ke channel aku. Jadi untuk trip kali ini aku naik kereta untuk ke Jogja. Nah, untuk menghemat aku naik kereta api Kahuripan yang berangkat dari stasiun Kiara Condong. Nah, di belakang kita ini udah ada keretanya. Harga tiketnya itu 80.000. Perjalanannya sekitar 8 jam. Dan berangkatnya itu cuma ada satu jadwal, jadi di malam hari. Jadi kita berangkat malam dan sampai di Jogja itu pagi-pagi jam 6:30. Oh iya, tapi untuk Kahuripan ini biasanya teman-teman harus pesan dari jauh-jauh hari ya. Soalnya biasanya mereka keretanya itu suka penuh terus. Kahuripan ini cocok banget untuk teman-teman yang mau trip hemat sama teman-temannya. Oh iya, aku juga bakal stay di beberapa guest house dan juga hotel budget. Jadi teman-teman jangan lupa untuk nonton videonya sampai akhir untuk tahu detail dari trip ke Jogja kali ini ya. Kayaknya sih aku bakal bagi jadi beberapa bagian, jadi di stay tune ya. Kereta api Kahuripan ini berhenti di hampir di semua stasiun yang dilewati dari Bandung ke Jogja. Dan tujuan akhirnya itu di stasiun Blitar. Nah, sampai kita di stasiun Lempuyangan. Pas sampai di stasiun Lempuyangan ini, aku langsung sewa motor. Jadi keluar dari stasiun Lempuyangan, aku langsung sewa motor. Nanti untuk detail budgetnya aku bakal sampein di akhir atau di description box ya teman-teman. Aku sewa motor itu untuk 3 hari. Sewa motornya itu Honda Beat aja yang paling murah, harganya 70.000 aja per harinya. Nah, ini ada kereta api juga yang baru datang. Ini namanya kereta api Progo. Dia itu berangkat dari stasiun Pasar Senen. Kalau teman-teman yang berangkat dari Jakarta juga untuk naik kereta ini lumayan menghemat budget loh. Harganya cuma 190.000 aja, tapi keretanya udah bagus. Walaupun kereta ekonomi sih. Nah, dari stasiun aku ke guest house yang pertama dulu, tapi karena di guest house ini belum bisa check-in, jadi aku titip barang dulu aja di sini. Namanya Kasawin Guest House. Untuk detailnya nanti aku mungkin bakal jelasin saat kita udah bisa check-in ya teman-teman. Karena lapar, jadi aku langsung jalan aja ke Gudeg Mbok Lindu karena deket banget, cuma beda beberapa gang gitu lewat Jalan Malioboro. Nah, ini karena masih pagi jadi sepi banget ya. Dan aku juga datang nggak di hari weekend sih. Aku ini berangkat kan hari Selasa, berarti ini hari Rabu. Hari Rabu jadi nggak terlalu rame. Nah, ini menu mereka.
Ini kreceknya benar-benar menggiurkan banget. Terus mereka selain bisa pakai nasi, bisa juga pakai bubur. Nah ini dia yang aku pesen. Ini tuh gudeg krecek plus telur. Nah ini untuk menu lengkapnya dari gudeg Mbok Lindu. Teman-teman yang mau bawa pulang juga bisa banget karena mereka ada paket frozen foodnya gitu. Ini enak sih menurut aku ya teman-teman. Dan tempat makannya juga nggak terlalu besar sih. Setelah dari gudeg Mbok Lindu, aku lanjut ke Pasar Ngasem. Aku penasaran banget karena di discovery YouTube aku tuh muncul terus ini Pasar Ngasem, nggak di YouTube, di FYP TikTok muncul terus kan rekomendasinya untuk datang ke Pasar Ngasem ini. Nah aku datang ke beberapa tempat yang emang pengen aku datengin untuk nyobain beberapa jajanan sih. Pasarnya sebenarnya lumayan luas ya, dan isinya tuh kebanyakan jajanan tradisional, terus juga ada makanan berat, ada makanan ringan, terus ada banyak sih sebenarnya yang dijual di sini tuh. Nah ini walaupun aku datang di hari Rabu, tapi pasar ini tuh tetap ramai ya teman-teman. Beberapa tenan bahkan antriannya tuh sampai panjang banget gitu. Nah untuk teman-teman yang bawa kendaraan, parkirnya nanti lurus aja ke bawah sana ya. Biaya parkirnya 3.000. Nah ini ada gudeg juga yang antri gini. Tapi karena aku udah makan gudeg tadi, aku nggak nyobain yang ini lagi sih. Nah ini aku bakal ajak kalian buat muter-muter dulu ya di dalam Pasar Ngasem ini ada apa aja. Waktu pas dia bilang, gue pikir bodo amat aku bercanda. Nah ini yang tadi pertama aku beli. Pas aku datang tuh sebenarnya belum ada antrian sebanyak ini. Jadi aku tadi kayaknya beruntung banget. Ini tuh mereka jual wingko sama bapi yang asem. Nah sekarang antriannya udah panjang banget, lumayan panjang sih menurut aku. Jadi mereka bikin wingko sama bapianya tuh panas-panas di sini, enak banget, masih anget-anget. Nah di sini juga ada apem. Ini apem juga ngantri banget. Untuk jajanan ini aku belinya sedikit-sedikit aja karena aku mau nyobain dulu kan. Nah ini si apemnya itu, apem beras ngasem. Setelah itu ini ada carabikang. Carabikang berbagai warna. Nah ini antriannya untungnya sih nggak terlalu banyak ya. Satunya berapa Ibu? Nah ini juga ada makanan yang makanan berat yang antri banget, namanya Yuira. Katanya sih yang terkenalnya sate koyor, sampai antri sebanyak ini. Nah itu dia si sate koyornya. Setelah itu aku juga beli ini warna-warni jenang.
Tapi semuanya aku beli ini buat dibungkus ya, karena aku masih kenyang kan habis makan gudeg. Jadi nanti aku bakal makan di hotel. Oh iya, ibu-ibunya cantik banget ya teman-teman. Selanjutnya ini aku beli dawet ireng. Nah, dawet irengnya ini lokasinya benar-benar nggak jauh dari pintu masuk si pasar ngasepnya itu tadi. Ada di sebelah kiri. Dia ini jualnya dua macam. Jadi yang satu itu dawet ireng aja biasa, sama satu lagi pakai tape. Dan ini harganya murah banget teman-teman. Sebenarnya semua jajanan tadi juga emang harganya murah-murah sih. Kayak ya masih affordable gitulah. Nah, ini kalau yang pakai tape harganya itu 8.000, dan kalau yang nggak pakai tape harga 7.000. Oh ya teman-teman, kalau mau makan di Pasar Ngasem ini, kalian juga bisa makan di sebelah sini loh. Jadi banyak banget pilihan tempat duduknya. Nah, selanjut dari Pasar Ngasem, aku mutusin buat ke daerah sekelilingnya kan. Ternyata di dekat Pasar Ngasem ini ada situs bersejarah, yaitu Taman Sari, yang ternyata jalannya juga gak terlalu jauh. Jadi aku titipin motor di parkir di Pasar Ngasem, terus jalan kaki ke sebelah sini. Ini dia pintu masuknya. Oh ya, sebelum masuk kita beli tiket dulu di sebelah sini karena aku belum beli secara online, jadi beli dulu. Harga tiketnya itu 15.000, dan teman-teman bisa keliling ke situs ini tuh sendirian. Tapi kalau teman-teman butuh informasi yang lebih jelas dan juga diarahkan oleh guide, teman-teman bisa banget minta bantuan dari local guide yang ada di situs ini tuh banyak banget sebenarnya. Mereka menawarkan jasa mereka. Nah, Taman Sari ini sebenarnya dulunya tuh sebagai tempat rekreasi atau hiburan dari para anggota keraton, yang sampai saat ini katanya sih masih digunakan ya untuk di beberapa daerah untuk ritual keraton. Keren banget ya bangunan zaman dulu tuh, kayak strukturnya tuh masih kokoh gitu, bangunannya sampai sekarang. Nah, kalau teman-teman juga suka sejarah, teman-teman bisa banget minta bantuan dari para local guide yang bisa ngarahin kalian atau menceritakan tentang sejarah-sejarah yang lebih detail gitu di situs ini. Nah, ini aku berhenti di agak lama di dalam museum mininya karena ada AC. Bener-bener di Jogja tuh panas banget hari-hari ini, tapi tuh sorenya tuh hujan, jadi panasnya tuh menyengat di siang hari, tapi sore hujan. Jadi kalau ngeliat air di Taman Sari ini sebenarnya seger banget, kayak aduh bisa mandi dulu nggak di situ. Nah, sebenarnya area Taman Sarinya ini tuh luas, tapi karena aku waktunya nggak terlalu banyak, jadi aku muter-muterin di daerah utamanya ini aja. Nah, ini beberapa dari yang bisa teman-teman datengin di situs Taman Sari ini. Nah, ini arah jalan keluar aku, karena aku nggak terlalu mutusin buat muter-muter di area lain, jadi aku keluar aja. Dan ini ternyata di sekelilingnya itu warga-warga sekitar itu jualan banyak banget apa ya, hasil tangan mereka. Jadi perlu banget sih untuk dilihat-lihat teman-teman ya.
Nah ini pas aku keluar ada satu bangunan yang rumah, mungkin ya rumah orang, yang keren banget sih, tradisional tapi kelihatan apa ya, keren gitu menurut aku. Langitnya kelihatan cerah kan teman-teman. Ya sebenarnya itu terik banget padahal. Nah pas aku kesini juga lagi ada rombongan dari sekolah. Nah ini buat ngadem, kita duduk dulu di kafe yang ada di sekitar Taman Sari itu. Ada persis di depan Taman Sari sih sebenarnya. Ini di Kita by Indonesia. Nah ini untuk menunya mereka. Aku duduk di sini sih lumayan lama. Tempatnya enak banget guys, luas dan juga adem banget. Jadi pas banget buat meredakan kita yang habis panas-panasan di luar di tadi di museum. Nah ini kita cobain yang tadi kita beli, ada bapia sama wingko. Ini tuh harganya, kalau wingko itu 3.000, bapianya itu 2.000 kalau nggak salah. Terus ini yang warni-warni jenangnya. Ini dua-duanya enak banget sih teman-teman, rekomendasi banget. Aku suka banget sih wingkonya, sampai aku bungkus buat dibawa pulang ke Bandung. Nah gini isian dari si jenangnya. Nah sekian dulu untuk video video kali ini. Semoga teman-teman suka ya sama videonya. Aku bakal lanjutin beberapa video berikutnya, itu masih di Jogja. Jadi teman-teman jangan lupa buat tungguin ya. Oh ya, nanti aku juga bakal bikin video lengkapnya yang panjang untuk full durasinya itu trip dari Bandung ke Jogja. Jadi jangan lupa ditungguin ya teman-teman.